kenapa umat Islam itu agama yang paling berseberangan dengan komunisme itu sebetulnya apa penjelasannya? Ya kalau kita lihat sejarah memang yang paling kuat secara teologis gitu ya, Ya. itu umat Islam. Begini, komunis itu lahir dari pengalaman Eropa dan pengalaman proses pengalaman Eropa ya, dan terutama proses industrialisasi sekularisasi di Eropa. Karena itu Karl Marx pernah mengatakan agama itu candu, yang dia arahkan itu sebenarnya ke agama Katolik terutama ya. Agama Katolik dan Kristen, jadi candu. Nah itu bukan pengalaman umat Islam. Di Eropa bisa ditolerir, tolerir ya, karena memang mereka melihat ini bagian dari pengalaman sejarah mereka. Tapi di kalangan umat Islam tidak ada. Meskipun dulu misalnya komunisme di Indonesia itu menyusup lewat syarikat Islam. Dan lama-lama mereka komunis ini, kekuatan komunis ini selalu terhambat oleh kekuatan umat Islam. Kenapa? Karena faktor utamanya adalah soal sekularisme. Komunis itu adalah penganut ajaran sekularisme yang paling ekstrim, atau yang ekstrim lah ya, paling ekstrim juga. Dia kan menolak Tuhan. Sekularisme itu apa penjelasannya? Sekularisme itu pemisahan antara negara dan agama. Ini pengalaman Barat sebenarnya. Di Barat dimulai sejak tahun 1648 ketika perang Eropa itu selesai. Nah pada saat itu ada kesepakatan, sudahlah urusan agama diserahkan kepada gereja, urusan negara serahkan kepada raja. Maka berkembanglah sekularisme. Tapi sekularisme itu macam-macam. Sementara kalau dalam Islam sendiri, ya kita sekularisme ini tidak ada dalam Islam. Kita tidak pernah memisahkan agama dan negara. Ya, jangankan agama dan negara, kita urusan mulai dari masuk kamar mandi saja kan Islam sudah mengatur. Apalagi urusan negara, gitu kan. Nah, jadi kalau orang komunis tadi adalah penganut sekularisme yang sangat ekstrim, ya karena dia menolak agama, menolak Tuhan, bukan cuma menolak agama, tapi menolak Tuhan. Mengapa? Karena doktrin komunis itu dibangun oleh doktrin materialisme dialektik. Materialisme dialektik itu dia memahami bahwa kehidupan manusia ini sebenarnya didorong oleh kepentingan-kepentingan ekonomi saja. Nah, dialektika itu kan bentuk perubahan antara pro dan kontra lah ya. Jadi tesis dan antitesis gitu. Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan masyarakat itu mereka tidak mengakui perubahan ini dimulai dari agama. Mereka tidak ada cerita bahwa agama bisa mengubah masyarakat. Yang ada adalah kepentingan ekonomi ya. Itu yang mengubah kepentingan mengubah sejarah masyarakat. Karena materialisme seperti ini didasarkan pada penolakan terhadap Tuhan. Mereka tidak percaya gitu. Ini yang sering disebut sebagai dalam kehidupan dalam hak asasi manusia juga dikenal ya, sebagai bentuk non kreasi. Jadi misalnya begini, yang contoh yang jelas sekularisme itu konstitusi Perancis. Yang konstitusi Perancis itu disebutkan bahwa manusia itu dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, manusia dilahirkan berarti kan menolak proses penciptaan oleh Tuhan. Mereka percaya pada hukum fisika bahwa materi itu hanya berubah. Tidak berubah kan, hanya berubah bentuk saja. Materi itu bisa berubah menjadi energi gitu. Tapi kan sebenarnya bersifat stabil gitu kan, bersifat tetap. Seluruh alam semesta ini kan tidak ada yang berubah volumenya, materi dan energi itu kan sama. Hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan materi lah ya. Teori Newton itu, kalau saya salah ya. Nah, itu dipercaya oleh mereka. Nah, sementara di Indonesia sendiri kita punya ideologi yang berbeda ya, Pak. Ideologi kita itu sekuler atau? Nah, kita itu jelas tidak sekuler. Kita tidak sekuler karena Pancasila kan menyebut ketuhanan yang maha. Jadi ketuhanan yang maha ini juga
jelas menunjukkan kita ini bukan negara sekuler, tapi oleh komunis, oleh PKI dulu, ya, Pancasila itu diterima juga. Pada tahun 59 mereka melakukan perdebatan, mereka menerima Pancasila, mereka menentang Islam. Jadi tahun 56 sampai 59 itu terjadi perdebatan konstituante. Ada dua blok besar, blok yang menghendaki dasar negara Islam dan blok yang menghendaki dasar negara Pancasila. Nah, partai-partai Islam jelas di Islam, dasar negara Islam. Nah, partai yang non-Islam, ya, yang menentang ini tentu Pancasila, termasuk di dalamnya PKI. Tapi PKI mengatakan begini, ketuhanan yang Maha Esa itu yang adalah memberikan kebebasan untuk beragama atau tidak beragama. Gitu. Yang penting akur, toleran gitu. Negara tidak boleh turut campur. Nah, itu kan sekuler. Sekuler, ya. Nah, ujung-ujungnya tentu saja kalau mereka sudah berkuasa, mereka akan menghabisi, ya, membunuh gitu orang-orang yang beragama. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada Tuhan, pada penciptaan itu. Mereka percaya pada hukum kekekalan energi, pada evolusi itu, semata-mata evolusi. Dan kalau Tuhan tidak ada evolusinya, ya. Jadi ini yang membuat dari segi filsafat, ya, dasar filsafat komunis dan Islam tuh jauh berbeda gitu. Mereka tidak mungkin bisa bersatu dengan Islam. Kalaupun mereka bersatu dengan Islam, mereka memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan mereka, dan itulah yang dulu terjadi pada tahun 20-an ketika komunis memperalat syarikat Islam. Bukan berarti mereka meyakini Islam, mereka hanya melihat Islam itu punya umat yang banyak. Nah, umat yang banyaknya bisa dimanfaatkan, digerakkan untuk melakukan revolusi. Kalau sudah selesai revolusi, ya dipateni juga, dibunuh juga gitu oleh mereka, dihabisi juga. Nah, itulah gitu ya, Prof, yang dikenal dalam teori komunis sebagai tujuan menghalalkan segala cara, ya. The end justify the means. Tujuan menghalalkan segala cara. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk tujuan-tujuan politik. Nah, itulah. Jadi memang ancaman yang luar biasa ini, Prof, ya, untuk bangsa ini. Iya, karena pengalaman sejarah di kita memang komunis Islam itu adalah ancaman bagi komunis, dan itu ancaman terbesar yang tidak bisa ditaklukkan, ya. Ada seorang ketua partai komunis yang meyakini, ya, dalam sebuah pidato di Komintern, jadi di konferensi komunis internasional, namanya Tan Malaka. Dia adalah ketua partai komunis kedua atau ketiga, tapi tahun 25 dia masih ketua partai komunis, ya. Indonesia. Dia pernah komunis Indonesia. Ya, dia Partai Komunis Hindia Belanda. Oh, Hindia Belanda. Hindia Belanda, bukan Partai Komunis Indonesia. Ya. Nah, pernah berpidato gitu, Tan Malaka mengatakan dan meyakini bahwa komunis itu harus bekerja sama dengan kekuatan Islamisme. Kenapa? Karena kekuatan Islamisme ini ada kekuatan anti kolonial. Nah, coba dilihat. Jadi untuk kepentingan menghancurkan kolonialisme, mereka bisa bersekutu dengan umat Islam. Tapi kalau sudah berkuasa, ya kembali kepada jati diri mereka sebagai kekuatan yang anti Tuhan, ya, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Gitu. Oke, jadi begitu, ya.